Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11, saya siswa Ningrum dan rekan saya Denny Saryanto ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengukuran efisiensi. Mengapa perlu dilakukan analisis atau pengukuran efisiensi? Pastinya teman-teman sudah tahu ya, definisi dari efisiensi itu apa dan efektivitas itu sendiri juga apa. Karena dua istilah ini mempunyai makna yang berbeda. Tentunya dalam menjalankan program itu juga dipertimbangkan mengenai biaya yang digunakan, dan biaya ini itu juga berkaitan dengan istilah moneter dan akuntansi. Jadi semakin kecil biaya yang digunakan itu dapat dikatakan semakin efisien. Nah, untuk mengetahui efisiensi dari pendanaan sebuah program itu maka perlu dilakukan penilaian efisiensi. Menurut Rossi, pembuat kebijakan itu harus memutuskan bagaimana mengalokasikan dana dari berbagai program. Nah, informasi mengenai biaya hasil program ini penting untuk diinformasikan kepada orang-orang apakah tercapai manfaat dari biaya-biaya tersebut. Karena perbandingan biaya dan manfaat ini akan menjadi pertimbangan yang penting dalam memutuskan apakah akan memperluas program, melanjutkan, atau mungkin malah menghentikannya. Penilaian efisiensi mengenai analisis biaya dan efektivitas biaya itu akan memberikan acuan mengenai hasil program dan memberikan informasi untuk membuat keputusan nantinya mengenai sumber daya dan juga berguna untuk mendapatkan sponsor dari lembaga tertentu. Nah, pada makalah kali ini kami akan membahas mengenai analisis biaya manfaat dan efektivitas biaya dari sebuah program atau intervensi program dan mewaspadai isu-isu yang terlibat di dalamnya. Pada bahasan kali ini terdapat 3 kata kunci penting, yaitu mengenai konsep efisiensi. Di situ terdapat istilah analisis efisiensi ex ante dan ex post. Kemudian yang kedua, melakukan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis atau CBA, dan yang ketiga adalah melakukan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA. Nah, yang pertama adalah konsep mengenai analisis efisiensi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, efisiensi itu nanti berkaitan dengan moneter serta akuntansi, karena ini berkaitan erat dengan biaya yang Nah, menurut Rossi, efisiensi itu dapat dilihat dari sudut pandang konseptual dan juga dari sudut pandang secara teknis. Apabila dari sudut pandang atau perspektif konseptual itu adalah pemikiran mengenai biaya dan manfaat. Apabila secara teknis itu lebih cenderung membutuhkan tenaga ahli dalam bidang tersebut, misalnya seorang akuntan. Nah, analisis efisiensi ini menurut Rossi dapat menjadi tidak praktis karena ada beberapa alasan. Yang pertama, apabila dampak atau efek dari program itu sangat tinggi atau malah sangat minimal, itu tidak praktis kalau dilakukan analisis efisiensi, karena akan terlihat kalau misalnya efeknya tinggi otomatis ini bisa dikatakan programnya bagus seperti itu. Kalau misalnya dampaknya sangat minimal berarti tidak memberikan efek apa-apa. Karena kalau sudah terlihat itu terlalu tinggi atau malah tidak ada sangat minimal efeknya, kalau kita melakukan analisis efisiensi yang ada malah menghabiskan waktu untuk melakukan analisis efisiensi tersebut. Yang kedua, itu memerlukan perhitungan secara selektif dari berbagai biaya dan hasil. Nah, ini tergantung dari perspektif yang digunakan, nilai sponsor, dan pemangku kepentingan. Karena ini berkaitan dengan dana ya, pastinya memerlukan perhitungan. Kemudian, yang ketiga, prosedur teknis yang digunakan itu memerlukan kecanggihan metodologis. Jadi, evaluator itu akan membutuhkan orang lain, yaitu seorang akuntan profesional. Misalnya dalam lembaga tersebut tidak ada
yang ahli dalam bidang tersebut, tentunya lembaga akan kesulitan. Yang keempat, apabila terjadi kontroversi politik, itu akan mengaburkan relevansi dan meminimalkan utilitas. Nah, kemudian ex ante dan ex post itu definisinya apa? Jadi, ex ante itu istilah yang merujuk pada analisis efisiensi yang dilakukan secara prospektif, masih dalam perencanaan atau desain. Kemudian, dalam ex ante ini ciri-cirinya yang pertama dilakukan secara prospektif dalam tahap perencanaan, yang kedua memilih dan menentukan skala prioritas, yang ketiga dilakukan berdasarkan biaya dan hasil yang dapat diantisipasi oleh program. Yang keempat, nah analisis ini harus mengasumsikan besarnya dampak positif walaupun hanya dugaan, karena belum dilakukan jadi semuanya masih dalam berupa dugaan. Kemudian analisis ex post itu ciri-cirinya dia dilaksanakan setelah program berakhir atau bersifat retrospektif. Yang kedua, ex post itu dilakukan untuk menilai efisiensi, apakah biaya yang dikeluarkan itu tepat untuk suatu program ataupun tidak tepat. Yang ketiga, ini dilakukan juga untuk menilai efektivitas atau output dan hasil dibandingkan dengan input atau masukan. Kemudian CBA dan CEA. Nah, CBA itu adalah cost benefit analysis dan CEA juga adalah cost effectiveness analysis. Jadi, CBA dan CEA ini akan mendorong evaluator untuk memahami tentang biaya suatu program. Dan kemudian juga diperlukan diperlukan estimasi manfaat dari suatu program dan perkiraan mengenai biaya pelaksanaannya. CBA dan CA ini secara ex ante dia akan memungkinkan program untuk dibandingkan sesuai dengan besarnya efek yang diharapkan. Kemudian secara ex post itu akan menghasilkan wawasan tentang program tersebut yang itu dapat diterapkan untuk merancang program lain dengan biaya yang efisien. Penggunaan analisis efisiensi menurut Yates ini adalah analisis efisiensi itu merupakan secara ex post merupakan perpanjangan dari evaluasi dampak, bukan merupakan alternatif dari evaluasi dampak. Jadi, ini dilakukan setelah melakukan evaluasi dampak. Kemudian, analisis efisiensi ini tidak masuk akal untuk program yang tidak efektif, yaitu ketika evaluasi dampak itu tidak menemukan efek yang signifikan. Kemudian analisis efisiensi ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan mengenai dukungan dari suatu program dan juga berguna untuk meningkatkan dari kinerja program. Nah, bahasan pertama adalah mengenai cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat atau disingkat juga dengan CBA. Jadi, CBA ini merupakan pendekatan rekomendasi kebijakan yang ini memungkinkan analisis untuk membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan keuntungan dalam bentuk uang atau diterjemahkan dalam istilah moneter. Dan tujuannya menurut Goodman itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan nilai lebih secara teknis dan meningkatkan alokasi efisiensi. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan CPA? Yang pertama adalah menyusun data biaya. Yang kedua adalah memperhatikan perspektif akuntansi yang digunakan, kemudian mengukur biaya dan manfaat, dan membandingkan biaya dan manfaat. Dan yang kelima adalah melakukan analisis biaya dan manfaat. Yang pertama adalah menyusun data biaya. Nah, secara ex ante, program itu harus diestimasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Dan secara ex post, itu memisahkan dana untuk membiayai proses program dan biaya yang dikeluarkan oleh target atau agensi lain. Dalam menyusun data biaya ini, perlu dipertimbangkan juga mengenai sumber biayanya berasal dari mana saja. Jadi sumber biaya itu dapat berupa
dari catatan fiskal agensi. Ini meliputi gaji personil program, sewa ruang, tunjangan persediaan, dan layanan bisnis. Nah, hal ini harus dicatat oleh evaluator dan evaluator itu dapat meminta bantuan seorang akuntan profesional. Yang kedua adalah perkiraan biaya target. Itu adalah biaya yang dihabiskan oleh klien dalam kegiatan program dan biaya transportasi. Kemudian, agen yang bekerja sama itu biaya yang dihabiskan oleh klien dan dalam kegiatan program dan biaya akuntansi. Yang kedua adalah perspektif akuntansi. Evaluator harus menentukan salah satu perspektif akuntansi yang digunakan. Ini kalau misalnya perspektif yang digunakan itu campuran, itu akan menimbulkan suatu kebingungan. Jadi perspektif yang dapat digunakan itu biasanya adalah peserta atau target individu. Itu adalah orang, kelompok, atau organisasi dari penerima layanan intervensi tersebut. Kemudian sponsor program itu bisa berupa agen, pemerintah, atau suatu perusahaan. Dan ini dirancang untuk mengungkapkan apa yang dibayar sponsor untuk menyediakan program dan manfaat apa atau keuntungan yang dibayarkan kepada sponsor. Yang ketiga, perspektif komunal atau unit sosial. Perspektif akuntansi ini mengambil sudut pandang komunitas atau masyarakat secara keseluruhan. Biasanya dilihat dari total pendapatan. Nah, sudut pandang yang terakhir atau sudut pandang komunal ini nantinya akan berimplikasi pada efek sekunder atau eksternalitas. Ini apakah menguntungkan pada kelompok yang terlibat langsung dengan intervensi atau tidak. Yang ketiga adalah mengukur biaya dan manfaat. Ini mengungkapkan dua masalah yang berbeda menurut Rossi. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur semua biaya program dan manfaat. Yang kedua, ini masalahnya adalah sulit mengungkapkan semua manfaat dan biaya dalam istilah dari penyebutan umum ke dalam istilah moneter. Karena tidak semua orang itu tahu dan paham akan istilah moneter. Dan poin-poin yang perlu diperhatikan yaitu monetizing outcomes atau perolehan dana. Ini bisa menggunakan pendekatan pengukuran uang, valuasi pasar, estimasi ekonometrik, pertanyaan hipotetik, dan pilihan politik. Yang pilihan politik itu biasanya berkaitan dengan misalnya ketika akan pemilu, itu pastinya kita akan memperhatikan APBN dari si calon itu untuk apa saja dan alokasinya berapa persen untuk bidang-bidang yang akan dianggarkan. Yang kedua, shadow prices atau harga bayangan. Nah, ini apabila output program itu tidak ada harga pasar atau tidak dapat dihitung secara akuntansi, maka dapat digunakan harga bayangan. Kemudian yang ketiga, opportunity cost. Itu menunjukkan bahwa sumber daya itu umumnya terbatas. Jadi, individu atau organisasi itu akan memilih alternatif cara untuk mengalokasikan sumber daya. Kemudian, efek sekunder atau externalities itu bersifat tidak terduga. Hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun jika sudah ditemukan, hal ini akan dimasukkan ke dalam analisis biaya dan manfaat atau CBA. Kemudian, diskonto atau discounting itu mengurangi nilai massa untuk menentukan nilai sekarang atau familiarnya dengan diskon, dipotong seperti itu ya. Yang terakhir, pertimbangan distribusi ini digunakan sebagai dasar untuk analisis dari permasalahan tersebut. Yang keempat adalah membandingkan biaya dan manfaat. Nah, terkadang biaya suatu program itu kan lebih besar daripada manfaatnya. Maka
kesannya akan menghambur-hamburkan dana. Jadi secara akuntansi atau secara moneter itu bisa dikatakan tidak efisien ya, karena mengeluarkan dana yang begitu banyak. Nah, jika program itu menghasilkan nilai negatif, itu tetap penting dan harus dilanjutkan evaluasinya. Yang kelima adalah kapan kita akan melakukan analisis biaya dan manfaat. Nah, sebelum melakukan analisis, kita itu harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menentukan apakah akan melakukan analisis biaya dan manfaat, dan berikut ini terdapat prasyarat optimal dari analisis biaya dan manfaat dari sebuah program. Yang mencakup yang pertama adalah program ini memiliki pendanaan independen atau terpisah, dan ini berarti bahwa biayanya dapat dipisahkan dari yang terjadi akibat kegiatan yang lain. Yang kedua, program ini berada di luar kondisi pengembangan dan dapat dipastikan bahwa pengaruhnya itu signifikan. Yang ketiga, besarnya dampak tersebut dapat diketahui secara valid. Yang keempat, manfaatnya dapat diterjemahkan ke dalam istilah moneter. Yang kelima, para pembuat keputusan itu mempertimbangkan program-program alternatif daripada sekedar melanjutkan atau tidak melanjutkan proyek yang ada. Jadi harus ada plan B, plan C, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA yang akan disampaikan oleh partner saya, Mas Denny Saryanto. Ya, terima kasih. Saya Denny Saryanto akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ningrum mengenai Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Cost Effectiveness Analysis merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Ada beberapa pernyataan dari beberapa ahli yang benar menurut Henry M. Levin, analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah. Sedangkan menurut Diana B. Petit, analisis efektivitas biaya dalam model yang digunakan untuk menilai alternatif keputusan yang paling tepat dengan cara membandingkan alternatif tersebut dalam hubungannya dengan keuangan yang harus dikorbankan. Dalam cost effectiveness analysis terdapat prinsip dasar, yaitu terdapat beberapa metode analisis biaya, yakni cost benefit analysis atau CBA dan cost effectiveness analysis atau CEA. Keduanya mengevaluasi unsur ekonomi dengan melihat input dan output. Unsur masukan dalam CA dan CBA dinyatakan dalam besarnya biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan program. Misalnya 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Unsur keluaran berupa manfaat CBA yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai uang. Sedangkan pada CEA, unsur keluarannya berupa ketepatan atau efektivitas dalam menyelesaikan masalah, dinyatakan dalam ukuran tertentu yang untuk bidang kesehatan adalah berupa parameter kesehatan. Cost effectiveness analysis digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya kali bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Ada beberapa ciri pokok cost effectiveness analysis menurut Answar. Yang pertama, bermanfaat untuk mengambil keputusan. Kedua, berlaku jika tersedia 2 atau lebih program. Ketiga, mengutamakan unsur input atau masukan dan unsur output atau keluaran. Dan yang terakhir yaitu CA terdiri dari 3 proses. Yang pertama, analisis biaya dari setiap alternatif atau program. Kedua, analisis efektivitas dari tiap alternatif atau program. Dan ketiga,
analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif atau program. Dalam melaksanakan cost effectiveness analysis ada satu atau beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada satu tujuan intervensi yang tidak ambigu sehingga ada ukuran yang jelas di mana efektivitas dapat diukur. Yang kedua, ada banyak tujuan tetapi intervensi alternatif diperkirakan memberikan hasil yang sama. Dalam evaluasi ekonomi, pengertian efektivitas berbeda dengan penghematan biaya, di mana penghematan biaya mengacu pada persaingan alternatif program yang memberikan biaya yang lebih murah. Sedangkan efektivitas biaya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek biaya yang lebih rendah. Benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang sehingga cost effectiveness analysis sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial. Ada dua macam efektivitas biaya. Yang pertama, analisis jangka pendek merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Analisis jangka pendek ini merupakan analisis yang paling banyak dan sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan atau unit cost dihitung dari biaya depresiasi. Yang kedua, analisis jangka panjang. Ini analisis yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam analisis jangka panjang ini, biaya satuan atau unit cost yang digunakan adalah berupa nilai diskon unit cost, di mana dalam perhitungannya dapat mempertimbangkan biaya dan depresiasi. Dalam cost effectiveness analysis terdapat kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, yang pertama, mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis saat benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang. Kedua, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEA. Ketiga, membantu penentuan prioritas dari sumber daya. 4, hemat waktu dan sumber daya. Dan terakhir, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. Sedangkan untuk kelemahan dari cost effectiveness analysis, yang pertama, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Yang kedua, CA terkadang terlalu disederhanakan. Keempat, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Dan yang terakhir, cost effectiveness analysis terkadang terlalu disederhanakan, seharusnya ada pembobotan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.